Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam jiwa kita, yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup udara di awal tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Di hari yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, marilah kita perbaharui komitmen takwa kita. Takwa bukan sekedar kata yang diucapkan, melainkan benteng yang menjaga kita agar tidak terperosok ke dalam lubang kemaksiatan di tahun yang baru ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, waktu adalah makhluk Allah yang paling jujur. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Seiring dengan bergantinya tahun, hakikatnya kita tidak sedang menambah umur, melainkan sedang menghitung mundur sisa nafas kita menuju liang lahat. Seorang ulama besar, Al-Hasan Al-Basri, pernah berkata, "Ya bna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian darimu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini merupakan perintah eksplisit atau sangat jelas untuk melakukan muhasabah atau audit diri. Jika seorang pedagang saja melakukan audit setiap bulan agar tidak mengalami kerugian, maka bagaimana dengan kita sebagai hamba Allah yang beriman? Sudahkah kita mengaudit laba rugi amal kita untuk kehidupan yang abadi? Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bedah lebih dalam poin-poin apa saja yang harus kita evaluasi agar ridha Allah bisa kita raih tahun ini. Yang pertama, evaluasi hablum minallah atau hubungan dengan Sang Pencipta. Coba kita ingat kembali setahun yang lalu. Berapa banyak sholat fardu yang kita kerjakan di ujung waktu? Berapa kali kita melewatkan sholat berjamaah hanya karena urusan dunia yang sebenarnya bisa ditunda? Dan yang paling penting, sudahkah kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita? Ingatlah bahwa kunci kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, melainkan pada seberapa dekat hati kita dengan Sang Pencipta kita. Yang kedua, evaluasi hablum minannas atau hubungan dengan manusia. Ridha Allah seringkali terletak pada ridha manusia di sekitar kita. Maka evaluasilah, apakah selama setahun ini orang tua kita lebih banyak tersenyum karena kita, atau justru lebih banyak mengelus dada karena tingkah laku kita? Apakah istri dan anak-anak kita merasa aman dengan lesan kita? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang muflis atau orang yang bangkrut di akhirat adalah mereka yang membawa pahala berlimpah ganda, pahala sholat berjamaah, pahala membaca Al-Quran, dan pahala-pahala yang lainnya. Namun pahala itu habis diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, ia fitnah, dan ia zalimi di dunia. Yang ketiga, evaluasi kebermanfaatan diri. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang-orang lain. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing secara jujur. Apa sumbangsi kita untuk agama, untuk masyarakat, dan untuk lingkungan di tahun lalu? Ataukah kita hidup hanya untuk mengenyangkan perut sendiri tanpa peduli pada tetangga yang kelaparan? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat keras dalam mengevaluasi dirinya sendiri. Beliau pernah berkata, hisablah diri sekalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, dan timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang kelak. Bahkan Umar sering memukul kakinya sendiri seraya bertanya, apa yang telah kau lakukan hari ini? Jika seorang Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga saja begitu takut akan hisab Allah, lantas bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya setinggi gunung namun merasa aman-aman saja? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, awal tahun ini adalah momentum untuk islah atau perbaikan. Ridho ilahi tidak datang kepada mereka yang berdiam diri. Ridho ilahi datang kepada
hamba yang bersimpul di sepertiga malam, mengakui segala noda hitam di masa lalu, lalu bangkit dengan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Mari kita jadikan lembaran baru ini sebagai tahun ketaatan. Jika tahun lalu kita malas membaca Al-Quran, jika tahun lalu kita malas untuk berjamaah, kita malas untuk bersedekah, mulailah satu hari satu ayat untuk membaca Al-Quran. Jika kita tahun lalu pelit bersedekah, mulailah dengan Rp1.000 namun konsisten. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah, amalan yang terus menerus meskipun amalan itu sedikit. Semoga di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, menjauhkan kita dari fitnah dunia dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini mari kita kumpulkan segenap kerendahan hati kita. Ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah jembatan dan akhirat adalah tujuan. Jangan sampai kita terlalu sibuk menghias jembatan namun lupa membangun rumah di tempat tujuan. Mengevaluasi diri bukan berarti kita putus asa karena dosa yang banyak. Justru evaluasi adalah pintu harapan. Allah Maha Pengampun dan rahmatnya mendahului murkanya. Seberapapun gelap masa lalu kita, masa depan kita masih putih bersih. Marilah kita berdoa agar tahun ini menjadi saksi atas kembalinya kita ke jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhila syirka wal musyrikin. Allahumma ja'al amana hadha 'ama khairin wa barakah wa amnin wa salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.